Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, khususnya di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada malam hari ini, saya coba memberikan satu panduan ataupun simulasi terkait dengan cara menggunakan ataupun mengisi aplikasi jaga.id, khususnya pada Satuan Pendidikan. Pertama-tama, Bapak Ibu membuka browser di sini. Bapak Ibu bisa menuliskan jaga.id. Di sini Bapak Ibu bisa melihat tampilan dari jaga.id yang mana nanti di dalam aplikasi ini untuk mengisi eh, implementasi atau pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu berada. Pertama-tama Bapak Ibu di sebelah kanan layar laptop ataupun komputer Bapak Ibu ini eh, ada dua tombol ya, ada tombol masuk dan daftar. Di sini Bapak Ibu bisa langsung ke tombol masuk, karena tombol masuk ini user ID dan password itu sudah eh, ada yang akan Bapak Ibu dapatkan dari Dinas Pendidikan di kabupaten ataupun di tingkat provinsi ya. Di sini nanti sebelum Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bisa meminta user ID dan password pada Dinas Pendidikan. Saya contohkan ini sudah menggunakan salah satu user ID dan password sekolah satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah, kita coba di sini masuk pada eh, aplikasi jaga.id ya. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat tampilan dari website ataupun aplikasi ini, yang mana banyak sekali informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya dari website ataupun aplikasi ini. Di sebelah kanan atas Bapak Ibu bisa melihat ada dua tombol di sini ya. Pertama adalah profile. Bapak Ibu bisa mengklik ataupun melakukan profile. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa akun atau profil pengguna Bapak Ibu apakah sudah sesuai. Kalaupun tidak sesuai, Bapak Ibu bisa merubah profil penggunanya dari nama sekolah ya, tanggal lahir pengguna ya, jenis kelamin, nomor HP ya, dan juga Bapak Ibu bisa merubah password bawaan yang didapatkan di Dinas Pendidikan di tempat Bapak Ibu berada ya. Ini bisa diubah nanti passwordnya ketika Bapak Ibu mendapatkan password awal dari Dinas Pendidikan. Setelah ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa ketika sesuai Bapak Ibu bisa simpan di sini ya. Jika memang tidak ada perubahan, bisa lanjut pada tombol di sebelah kanan atas juga ya. Di sini ada keterangan portal KPK. Bapak Ibu bisa klik di administrasi Pak di sini. Menunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Nah, di sini keterangan juga di dashboard yang terkait dengan regulasi pendidikan anti korupsi ya, dari pusat, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 ya. Ini juga bisa Bapak Ibu lihat dan dapatkan. Nah, di sebelah kiri layar komputer ataupun laptop Bapak Ibu bisa melihat di
keterangan administrasi, di bawahnya ada form isian kegiatan Pak. Bapak Ibu bisa klik di sini terkait dengan isi daftar sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik input kegiatan yang mana Bapak Ibu bisa men-sharing kegiatan yang dilaksanakan. Nah, di tampilan awal Bapak Ibu bisa melihat di sini keterangannya adalah SMP Negeri 3 Sungai Kakap. Ini saya coba pinjam eh, user ID dan password dari sekolah tersebut ya untuk contoh Bapak Ibu menerapkan pengisiannya nanti di sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tahun ajaran ya yang bisa Ibu klik dulu. Bapak Ibu klik dulu di sini ya 2023 2024 deskripsi Bapak Ibu bisa tuliskan sesuai dengan penerapan yang ada di sekolah. Saya contohkan misalnya pendidikan korupsi ya dan seterusnya. Nah, setelah ini dibuat, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanannya itu ada tiga pilihan ya. Tiga pilihan metode yang mana metode insersi pada mata pelajaran, metode habituasi ataupun pembiasaan dan metode lainnya. Ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu ataupun digunakan ketiga-tiganya. Silakan dipilih ya. Metode insersi pada mata pelajaran ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan atau melaksanakan pendidikan anti korupsi disandingkan dengan mata pelajaran di sekolah ataupun di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini juga metode habituasi pembiasaan Bapak Ibu bisa menerapkan terkait hal-hal yang memang tujuannya praktik baik, misalnya eh, upacara ya, upacara hari Senin itu tinggal diselingi ataupun disampaikan terkait dengan edukasi pendidikan anti korupsi ini bisa digunakan juga di sini. Metode lainnya juga bisa digunakan. Salah satu contoh adalah kegiatan BIMTEK ataupun diklat yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang Bapak Ibu hadir pada kegiatan tersebut. Gitu ya. Saya berikan contoh di salah satu metode. Ya. Saya ambil di insersi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tampilan dari metode insersi pada mata pelajaran ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi mata pelajaran apa yang ingin dikaitkan dengan pendidikan anti korupsi atau disandingkan dengan pendidikan anti korupsi. Misal saya contohkan mata pelajaran PKN ya ataupun mata pelajaran yang lainnya ya misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu yang memang bisa diterapkan di mata pelajaran tersebut. Setelah ini diisi, Bapak Ibu bisa sematkan tanggal pelaksanaan dan penerapannya. Misal kita ambil contoh pada tanggal hari ini ya, tanggal 24 bulan 3 tahun 2000 gitu ya. Ditetapkan pada kelas apa-apa saja. Ini bisa dipilih Bapak Ibu sekalian di kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Ataupun Bapak Ibu bisa pilih salah satu dan juga bisa pilih keseluruhan gitu ya. Selama memang secara paralel dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Misalnya tadi di seluruh kelas gitu ya, misalnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, ataupun pilih salah satu hanya dilaksanakan kelas 7 saja, atau dilaksanakan kelas 8 atau kelas 9. Gitu. Terkait dengan isian di bawah kelas tersebut, Bapak Ibu bisa mengisi cerita terkait dengan metode yang dilaksanakan. Misalnya tadi eh, metode ya, metode insersi mata pelajaran PKN dengan tema pendidikan
Opsi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan eh, sampaikan ringkasan ya terkait dengan cerita ataupun ruang lingkup kegiatan tersebut begitu ya ataupun latar belakangnya itu silakan diinovasi di sini ya Bapak Ibu. Setelah ini terisi, Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen. Nah, di sini dokumennya bisa berbentuk eh, format ya, misalnya PDF, DOC ya, DOCX ya, dan lain sebagainya. Ini bisa disampaikan di sini sampai 10 halaman ya maksimal ya. Ini Bapak Ibu bisa pilih di sini, pilih misalnya saya contohkan ini PDF ya. PDF, saya masukkan materi di sini. Saya ambil contoh, saya ambil contoh satu, Bapak Ibu. Nah, di sini setelah ini terisi, ya, Bapak Ibu bisa mengunggah foto-foto dokumentasi ya. Di sini bisa dipilih, misalnya saya pilih salah satu contoh begini ya. Nah, di bawahnya juga Bapak Ibu bisa mengisi tautan Facebook Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan tautan Facebook di sini. Ini juga tidak wajib ya, tapi silakan dipilih kalau memang ada di sini tautan Facebook, blog, dan juga YouTube Bapak Ibu sekalian. Setelah ini semua diisi, Bapak Ibu bisa simpan. Nah, setelah disimpan di sini, kita melihat bahwa eh, file itu tersimpan pada aplikasi di satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini juga belum ditayangkan ya, belum di-create ataupun diumumkan begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengumumkan, misalnya saya contohkan di sini, nah ini ada keterangan sukses ya, berarti ini sudah terumumkan. Nah ini juga masih bisa diedit ya Bapak Ibu sekalian, bisa diedit dan juga bisa dihapus ya. Nah, ketika ini telah dibuat, Bapak Ibu bisa melihat riwayat. Misal di dashboard Bapak Ibu sekalian, yang di sini Bapak Ibu dapat melihat ya tampilan yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang tampilan-tampilan yang Bapak Ibu buat di sini bisa dibuat rencana aksi. Nah, di sini bisa diberi bintang begitu ya, ataupun di sini cerita bisa dilihat, bisa juga disematkan diskusi gitu ya. Misalnya di sini ingin berdiskusi terkait dengan materi-materi Bapak Ibu itu. Nah, ini salah satu contoh cara pengisian ya, sesimpel ini Bapak Ibu. Yang pasti data-data yang disampaikan itu harus benar begitu ya, tidak fiktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Karena ini aplikasi ini dapat dilihat ya oleh PIC ataupun admin yang berada di dinas pendidikan yang di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini saya rasa Bapak Ibu dapat memahami ya cara penggunaan aplikasi ini sesimpel ini. Yang pasti aplikasi ini adalah aplikasi pelaporan terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan ataupun sekolah Bapak Ibu berada. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.